seseorang alim, seorang ulama, takian dia tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Apa definisi takwa? Yang paling terendah, menjalankan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang. Sudah simpel. Itulah definisi takwa. Ya. Yang diperintah ada dua. Kalau perintahnya kuat, hukumnya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, hukumnya sunnah. Yang dilarang ada dua. Kalau larangannya kuat, hukumnya haram. Kalau larangannya tidak kuat, hukumnya maka ulama itu nggak mau, nggak suka dengan yang makruh. Saya nggak nyindir. Ya. Ulama, ya Rob, Anda masih senang dengan yang makruh. Makanya menurut Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ulama itu apa sebenarnya? Yasyallahu min ibadil ulama, orang yang memiliki rasa takut yang bersangkutan kepada Allah. Gak semuanya kita labeli, oh si fulan pakar dalam kitab kuning, jago baca kitab kuning. Kita kemudian setelah itu melabeli dia ulama. Enggak begitu caranya. Bagaimana Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, diperhatikan supaya kita tidak bingung mana ulama yang disebut ulama muwahhidin. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, la tajlisu inda kulli alimin illa al-alim yad'ukum min khamsi ila khamsi. Kata Imam Ghazali, la tujalisu, kalian jangan duduk inda kulli alim, duduk bersama dengan orang alim, illal alim yad'ukum min khamsi ila khams, kecuali dia mengajak kalian dari 5 perkara kepada 5 perkara. Ya. Apa yang pertama? Minasyak ilal yakin. Dia mengajak kalian kepada keyakinan, mengajak kalian daripada syak keraguan menuju kepada yakin. Sekarang ulama banyak nggak jelas, membuat umat Islam menjadi ragu-ragu sehingga umat nggak bisa lagi membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, kami netral aja lah. Nggak ada netral dalam perjuangan itu, Tuhan. Ya. Gak ada netral sama sekali dalam perjuangan. Anda harus bisa menentukan sikap Anda min ashabil yamin atau min ashabi shimal, golongan kanan atau golongan kiri, harus jelas. Ya. Jangan Anda membuat keraguan kepada diri umat. Ya. Jadi yad'ukum minasyak ilal yakin adalah orang alim yang mengajak kalian daripada keraguan kepada yang yakin. Itu yang pertama. Sekarang saya tanya, banyak nggak orang-orang alim yang membuat ragu umat? Banyak nggak? Ya, banyak. Tapi justru kita melihat hari ini jalan umat justru lebih percaya dengan orang-orang alim yang membuat ragu umat. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, yad'ukum minar riya ilal ikhlas. Kamu jangan duduk dengan orang alim, ya, kata Imam Ghazali, kecuali dia yang kedua mengajakmu minar riya ilal ikhlas, daripada riya kepada ikhlas. Orang ikhlas itu siapa? Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali Ad-Daqaiq radhiyallahu anhu warḍah, al-ikhlasu at-tawaqi min an mulahazatil khalqi. Orang ikhlas itu adalah seseorang mulahazatil khalqi, yang menjaga, yang memelihara dirinya daripada keinginan untuk menjadi perhatian makhluk. Nah, maksudnya Pak, saya bilang ada orang, ya, saya bilang orang paling senang kalau dia
tampil. Ya. Paling senang kalau namanya dieluh-eluhkan, dibangga-banggakan. Kalau namanya nggak dieluh-eluhkan, nggak dibangga-banggakan, itu langsung berpengaruh kepada hatinya. Maka orang ikhlas itu adalah at-tawafi an mulahazatil khalqi, adalah seseorang yang selalu menjaga dirinya daripada keinginan diperhatikan oleh makhluk. Maka orang ikhlas itu, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia tuh nggak peduli dengan apa ya, kalau bisa penilaian makhluk itu dia nggak peduli sama sekali. Kau mau pakai aku nggak apa-apa, tak mau dipakai juga nggak apa-apa. Ya. Ini masa gara-gara nggak diminta ceramah kemudian maju gitu, ya, buat status gitu, ya, gitu kira-kira, ya, demo gitu. Ya, mulahazatil khalqi, Anda tidak peduli, tidak ada keinginan sama sekali untuk diperhatikan oleh makhluk. Itu orang ikhlas itu. Kemudian para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqu at-tanaqi an mutawwatin nafs. Dan orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, kata Imam Ali Ad-Daqaiq radhiyallahu anhu, adalah orang yang selalu risau, ya, orang yang selalu berhati-hati mutawwatin nafs, supaya dia tidak tergelincir dengan syahwat, dengan nafsu. Wal ikhlasu la riyalahu, orang ikhlas itu pasti dipastikan tidak akan ada sifat ria di dalam dirinya. Wasadiqu, sedangkan orang yang benar, orang yang lurus, la i'jaba lahu, tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Ya. Makanya para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, minar riya ilal ikhlas, seorang alim yang mengajak kamu daripada sifat riya menuju kepada sifat ikhlas. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya, minal kibr ila tawadhu, mengajak kamu daripada sifat sombong menuju sifat tawadhu. Tawadhu ini apa nih Pak? Tawadhu apa? Tawaran duit. Ya, kan? Ada kawan saya bilang, Ustaz sekarang saya tengok sifatnya tawadhu semua, masya Allah. Awak senang juga bilang itu, naik hati orang itu kan. Habis itu dibisikkan ya, Ustaz tahu maksud tawadhu apa? Ya tawadhu, semua orang tahu, rendah diri ya tawadhu. Enggak Ustaz, tak berlaku lagi yang rendah diri itu. Jadi maksudnya apa? Tahu warna duit Ustaz. Ya. Kalau diundang ceramah di masjid dilihat-lihat itu, dilaganya khotib Jumat ada dia ada jadwal Jumat. Dan kibir ila tawadhu, mengajak manusia daripada sombong kepada tawadhu. Ya. Rendah diri, ya. Tidak ada kesombongan sama sekali dalam dirinya. Yang keempat, minar radhiba ila zuhur. Seseorang alim itu yang mengajak kamu daripada cinta dunia kepada sifat zuhud. Kalau ada orang alim seperti itu, kamu duduk dalam majelisnya, ya, ninggap kadang-kadang. Ya. Orang alim tapi sifatnya pamer saja dengan kemewahan duniawinya. Itu apa? Ya. Manfaatnya itu apa? Itu apa sama sekali? Anda mau punya dunia itu silakan. Zuhud itu bukan berarti maknanya, jangan kita salah pahami, jangan kita pikir makna daripada zuhud itu pakai baju goyang-goyang, ya gitu. Kemudian HP-nya HP yang jadul. Jadul dulu. Jangan begitu. Ya. Ada orang mengesankan dirinya seakan-akan orang zuhud, padahal orang ini pelit untuk dirinya sendiri. Ya, sama diri sendiri pun pelit. Ya. Jadi zuhud itu bukan dalam arti kata kita tidak punya harta semua segala macam. Tidak ada hubungannya sama sekali Bapak Ibu hati mulai Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, minal adawata ila nasiha.
yaitu seorang alim yang mengajak kamu daripada permusuhan, daripada perpecahan kepada nasihat. Ya. Jangan buat perkara-perkara yang bisa memecah belah umat, tapi diberikan nasihat. Ya. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melihat seorang alim, lihat dulu nih, ada enggak 5 perkara di zaman dia? Ya. Makanya kata Imam Ghazali, la tujalisu inda kulli alim minal alim, kamu jangan duduk di dalam majelis satu orang alim kecuali orang alim tersebut yad'ukum minal khams ila khams, kecuali orang alim tersebut mengajak kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Yang pertama, dia mengajakmu daripada keraguan menuju kepada yakin. Ya. Jangan dibuat umat ini menjadi bingung. Ya. Ini keadaan negara sudah kacau balau, dibilangnya udah adem-adem aja. Ya. Dan Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, minal ila ikhlas, daripada ria kepada ikhlas, minal kibr ila tawadhu, daripada kesombongan menuju sifat tawadhu, minal raqiba ila zuhud, daripada cinta dunia kepada zuhud, yang terakhir minal adawa ila nasihat, daripada perpecahan permusuhan kepada nasihat. Kalau Anda kita lihat ustaz ulama yang seperti ini, duduk dalam majelis dia. Tapi kalau ada ustaz walaupun dia pakar dalam baca kitab kuning yang membuat umat menjadi ragu, jangan duduk dalam majelis dia. Ya. Jangan duduk dalam majelis dia. Kenapa Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan al-ikhlas, orang ikhlas itu ibadahnya baik zahir ataupun batin sama. Di depan di belakang sama. Ada orang di depan beda, di belakang berbeda. Ya. Para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya. Jadi idza lam yakunil alim taqiyan zalat ma'izatu ala qulubin nas. Orang-orang alim itu yang bertakwa. Sulit kalau kita jalan sekarang ya Pak. Ya. Ya. Yang memang betul-betul haqqan tuqati, yang memang betul-betul dia bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini bukan berarti orang yang tak pernah melakukan dosa, tidak. Bahasa Quran bukan begitu. Ya. Jadi jangan kita pikir seakan-akan orang takwa ini orang yang tidak pernah melakukan dosa. Enggak begitu. Mana ada manusia yang tak pernah melakukan dosa? Kullu bani adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Tetapi definisi takwa itu menurut Quran adalah orang yang melakukan dosa, pernah melakukan dosa, kemudian dia wa aslihu, memperbaiki diri. Sebagaimana kata sahabat, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu berjalan dan jalan tersebut banyak lubang, banyak duri, maka apa sikapmu? Tentulah aku akan berhati-hati supaya jangan sampai terjerumus dalam lubang. Itulah takwa. Ya. Jadi bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Makanya para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, idza lam yakunil alim taqiyan, kalau seandainya orang-orang alim itu dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna menghindari dirinya daripada perkara-perkara yang makruh dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, zallat mau'izatu ala qulubin nas kama yasilul qadru ala bidin na'ami was-safa. Maka kesan nasihatnya, mau'izahnya, ceramahnya, ya, tausiahnya, itu kesannya para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kama yazirul qadru ala bidin ta'ami wasnafa, bagaikan tetesan air hujan, ya, bagaikan tetesan air hujan yang jatuh ke telur burung unta dan batu yang halus, tidak akan dapat meresap sampai ke dalam batu tersebut. Ya. Jadi barangkali ini perhatikan Pak, ulama-ulama rohbaniyah ini, Bapak sering nggak ke Besilam? Saya kalau udah ke Besilam itu yang paling sering Bang Ahmad lah. Tiap malam Kamis dia langganan sama Ustaz Mahmud untuk dapat syarat hikam. Tapi saya sering, bukan pada saat pengajian al-hikam khusus, kadang-kadang saya datang ke Besilam. Karena kalau pas waktu pengajian itu malam Kamis pengajian hikam, kemudian Selasa malam Rabu tafsir jalan lain, itu orangnya ramai.
Tapi kalau ada di waktu-waktu yang memang tidak waktu pengajian, kita bisa bicara sama beliau dalasnya. Itu masya Allah Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ulama-ulama rohbaniyah ini, ya, alim rohbaniyah, dan Bapak pahami itu, nggak sembarangan untuk menjadi tuan guru bersilam itu. Setelah wafatnya Syekh Hashim Asyarwani, tuan guru bersilam yang tua itu, yang alis matanya putih itu, saya sudah pernah juga ke beliau, soal ke beliau. Setelah wafatnya beliau itu sebenarnya tuan guru bersilam itu yang diangkat menggantikan beliau bukan Syekh Iqbal, ya. Yang diangkat itu tuan guru Irfansyah. Nah, itu yang diangkat. Nah, tapi kalau kita dengar cerita-cerita ya dari Ustaz Sufi, ya, Ustaz Sufi ini kan adik kelas Ustaz Somad, alumni Maroko, ya. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ini hadis beliau tuh. Ya, kita dengar cerita dari para jaring manusia. Pas waktu tuan guru Irfan Sani diangkat menjadi tuan guru bersilam menggantikan tuan guru Syekh Hashim Asyarwani, enggak tahan, sakit terus, muntah darah, enggak tahan. Akhirnya musyawarah, ya, zuriat daripada tuan guru Syekh Abdul Wahab Rokan, dipilihlah tuan guru Syekh Iqbal. Itu tuan guru Syekh Iqbal itu juga sudah pasang ring jantung itu. Saya buka cerita di sini. Karena saya tuh datang yang memang pas waktu yang bukan waktu pengajian. Itu lebih enak karena kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat kerohanian daripada beliau. Itu sudah pasang ring jantung. Jadi nggak sembarangan, Bang. Ya. Bahkan beliau, ya, mereka nggak pernah sibuk dalam urusan pegang HP. Itu beliau ngomong sama saya. Ya, karena anak beliau tuh satu pondok di Sidogiri. Ya, di Sidogiri sudah 4 atau 5 tahun di Sidogiri. Yang satu anak beliau pondok di Darul Ruko Dakwah, ya, pondok pesantren Abu Yahya Hasan Baharul. Itu kalau cerita-cerita, kadang-kadang beliau itu terbuka satu, ya. Saya ini nggak pernah, karena kita komunikasi tentang sistem manajemen di pondok Dakwah, karena ada keinginan untuk memasukkan anak ke Dakwah. Jadi saya tanya kepada beliau. Jadi masya Allah, saya nggak tahu dalam masalah itu, karena yang pegang HP itu istri. Saya tak pernah pegang HP sama sekali. Ya, jadi komunikasinya itu semua dengan istri. Saya tak pernah pegang HP. Sekarang kalau saya tanya, ada ustadz yang tak pegang HP? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Coba kali jawabnya. Ya, kadang-kadang HP-nya 2 ya? 4. Tapi pilihnya 5. Ya. Jadi beda, Pak. Ya, ulama-ulama rohbaniyah itu sekali aja dia ngomong langsung tembus ke dalam hati kita. Nasihatnya itulah masuk dalam hati kita. Ya. Makanya para dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mengamalkan fikih itu sebenarnya lebih mudah daripada mengamalkan tasawuf. Lebih mudah dalam urusan fikih. Contoh, ausini khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, tidak meninggalkan sholat witir. Yang kedua, tidak meninggalkan sholat 2 rakaat. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat qabliyah ba'diyah yang sunat muakkad. 3 itu. Ini nasihat wasiat Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa itu hanya mulai Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita enggak tahajud pun, ya, enggak tahajud pun, ini fikih, ya. Seandainya kita enggak tahajud, witir itu sudah mencukupi sholat malam. Ya, ausani khalili Rasulullah. Witir itu sudah mencukupi. Kenapa kalau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang dikerjakan ba'da Isya itu namanya sholat malam. Dia mulai sudah mencukupi semua. Bahkan seandainya kita sholat qadha ini, sholat mengqadha sholat yang ditinggalkan dulu. Kapan mengqadhanya? Mengqadhanya malam itu juga disebut sholat malam. Witir, jangan tinggalkan sholat 2 rakaat aja, mau sampai banyak. Kemudian sholat sunat qabliyah ba'diyah yang sunat muakkadah dalam satu hari berapa rakaat bisa? 10. Itu yang sunat muakkadah 10. Jangan tinggalkan. Itu kalau kita belajar fikih, simple.
Tapi kalau belajar tasawuf, wah, ya tasawuf, nggak tahajud, abdi musolih ya. Karena sesungguhnya sholat tahajud itu adalah kebiasaan adat istiadat daripada solehin. Takkan mungkin orang bisa sampai kepada tahapan aulia min auliaillah kalau dia tidak menghabiskan malamnya dalam ibadah. Maka coba kita perhatikan, begitu banyak wali-wali Allah dulu yang wudu isyanya dipakai untuk sholat subuh. Kenapa? Malam nggak pernah tidur. Kalau kita siang tidur, kenapa? Gara-gara begadang jam malamnya. Ya. Jadi lebih simpel, karena dalam urusan fikih. Makanya para dimasukkan mulai ke Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama-ulama tasawuf ini yang memang menekuni bidang tasawuf, kalau dia bicara itu memang langsung tembus kaki. Ya. Jadi kesan daripada pembicaranya sampai ke rohani kita. Tapi kalau enggak, ya Allah ya Rabb. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin mulai ke Allah Subhanahu wa taala, saya ceritakan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, pencuri masuk ke dalam rumahnya, pulang dari rumah jadi wali. Jadi wali. Kita orang masuk masjid ya gara-gara kita kemudian nggak mau ke masjid lagi. Ya. Gimana dia? Ada orang baru tobat, kemudian sholat masjid, awak nengok itu, langsung bilang dia itu, tengok mau rontok, mau roboh tiang masjid gara-gara kau ke masjid itu. Saking tak pernah ke masjid. Allah ya Rabb. Begitulah kita sekarang ini. Ya. Orang dah masuk masjid disalah-salahkan, sholat kok gak begini, ini bukan cara Nabi. Kalau tak tahu macam kau pernah jumpa Nabi gitu bilang. Ya. Kau tuh tak pernah jumpa Nabi. Ya. Nah, malah dimasukkan mulai ke Allah Subhanahu wa taala. Sallat mau'izatu ala qulubi nas kama yazilul qadru ala bidin na'am wa safa ya Ali idza madu ala al-mu'min arba'una sabahan wa lam yujalis ulama qasa qalbuhu wa jasara al-kabair li anna al-ilma hayatul qalbi. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali idza madu ala al-mu'min arba'una sabahan wa lam yujalis ulama. Kalau seandainya orang mukmin ya selama 40 arba'una sobahan ya, selama 40 hari Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak menghadiri majelisnya para ulama. Ya. Tidak menghadiri majelis ilmu maksudnya. Itu maksudnya. Majelis ulama itu adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat selama 40 malam. Kata Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang sekarang ini Masya Allah kalau diajak ngaji itu kadang-kadang ngomongnya kami ini lebih perlu makan daripada ngaji. Nah, kami lebih perlu makan daripada ngaji. Padahal Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan Rasul min asrati sa'at yurfa'ul ilm. Termasuk tanda-tandanya hari kiamat itu adalah an yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Gimana cara Allah mengangkat ilmu, Pak? Gimana caranya? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah itu mengangkat ilmu bukan dengan cara menghapusnya daripada hati-hati manusia. Enggak dengan cara seperti itu. Ya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan sang pemilik ilmu. Siapa sang pemilik ilmu? Ulama. Ulama ini mana? Lurus. Ulama biru. Ulama yang wahidin, yang tadi saya jelaskan, ya, yang dia mengajak daripada syak ilal yakin, mengajak manusia umat daripada keraguan menjadi keyakinan, kemudian mengajak umat minar riya ila ikhlas, daripada sifat riya, ya, riya kepingin diperhatikan manusia,
menuju sifat ikhlas, yang mana ikhlas itu adalah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala tawaffi an mulahazatil khalqi wasaddiqu at-tanadi an mutawwa'atin nas, adalah orang yang menjaga dirinya daripada keteringinan diperhatikan oleh makhluk, ya, diperhatikan, dilulukan semua orang. Oh itu Ustaz itu aneh, pandai, nggak ada, ya. Jangan tertipu kita dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Bahkan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dalam masalah muamalah, nah, kadang-kadang kan kita kan begitu kan, oh ini orang soleh nih, nggak mungkin dia nipu nih. Ketika beramal sama kita, justru harusnya enggak seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan dalam masalah bab muamalah kamu harus suuzon, bukan husnuzon, bahkan sekalipun kepada ulama. Karena biasanya ulama ini yang tahu dia gilah-gilahnya, tahu dia menyampaikan dalil untuk membantahnya, menghujahnya, ya. Nah, para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi idza madu 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama, orang mukmin itu kalau seandainya dia tidak menghadiri majelisnya para ulama, ya, maka para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yujalisul ulama qasa qalbuhu, maka akan menjadi sebab butanya hati buta, tak lagi bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala wajah alal kabair, akan menjadi sebab mudah dia terperosok dalam maksiat, dosa-dosa besar. Kabair itu dosa-dosa besar dan menjadi sebab keras kepalanya. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu adalah hayatul qalbi, untuk menghidupkan hati yang sudah mati, ya. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala ini mengajar kita pada pagi yang berbahagia ini. Maka intinya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat orang alim, lihat dulu sifat-sifatnya, ya. Nah, seseorang yang ingin kita jadikan sebagai seorang guru, ya. Sampai Imam Ghazali tadi menyebutkan, la yujalisu, kamu jangan duduk dengan orang alim kecuali orang alim tersebut mengajak kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Yang pertama apa tadi? Minal syak ila yakin, mengajak kamu daripada keraguan menuju pada yakin, ya. Tidak remang-remang, harus ada kejelasan. Anda di mana, ya. Jangan Anda mengatakan dalam setiap perjuangan Islam saya netral. Tidak ada netral, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala yang kedua, minar riyah ila ikhlas, mengajak daripada riyah kepada ikhlas. Ikhlas, ya, yang dimaksudkan dengan ikhlas anula hazotil khalqi, adalah orang-orang yang menjaga dirinya daripada keteringinan supaya diperhatikan makhluk. Kan ada orang yang seperti itu, Pak. Ada nggak orang yang seperti itu? Kalau kita bilang namanya kalau kata anak-anak muda sekarang ini suka TB. Itu yang paling cocok ternyata. TB itu tebar pesona, ya. Suka tebar pesona, pencitraan, ya, masya Allah. Wa qulubuhum qulubu syaitan, padahal hatinya busuk, hatinya buruk, ya. Jadi makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, minariyah ila ikhlas, minal kibri ila tawadu, mengajak umat ini daripada kesombongan menuju kepada sifat tawadu, minar raghibah ila zuhud, daripada cinta dunia kepada memiliki sifat zuhud, minal adawah ila masyiyah, dan kemudian mengajak daripada permusuhan menuju kepada nasihat. Kalau misalnya kita melihat ada ulama yang seperti ini, duduk dalam majelisnya. Bahkan kita yang minta kepada yang wahai Tuhan Guru, angkat dan akui saya sebagai murid Anda, supaya ilmu yang saya dapatkan daripada Anda, ilmu ini adalah ilmu yang bersarang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, saya barangkan sampai di sini pengajian kita ini. Kalau ada yang dipertanyakan silakan. Satu